Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Darmawansyah, NIM saya 1930102075. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perkara pada peradilan agama. Yang pertama, pihak perkara datang ke peradilan agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Kedua, pihak perkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap. Untuk surat gugatan ditambah dengan sejumlah tergugat. Yang ketiga, petugas meja 1 dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir biaya panjar perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Sini ada catatan. Yang pertama, bagi yang tidak mampu dapat diizinkan perkara secara prediu atau cuma-cuma. Tidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Yang kedua, bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp0 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Dan yang keempat, di sini petugas meja 1 menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak perkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM dalam rangkap 3. Yang kelima, pihak perkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Yang keenam, pemegang kas mendatangi surat kuasa untuk membayar atau SKUM membutuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerima perkara dalam surat kuasa membayar atau SKUM dan dalam surat gugatan atau permohonan. Yang ketujuh, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar atau SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran biaya panjar perkara ke bank. Yang kedelapan, di sini pihak berperkara datang ke loket layanan untuk membayar atau mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara, pengisian data slip di bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar dan tertera dalam slip bank tersebut. Kesembilan, setelah pihak berperkara meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara yang asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar atau SKUM serta surat gugatan atau permohonan. Dan yang ke-11, pihak berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat atau termohon ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Ke-12, petugas meja 2 mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Dan yang terakhir, 13, petugas meja 2 menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya menampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.